Doang Pak Isep, Monitor, Pak. nggak bisa share screen saya. Kerasin dikit, Pak. Ya, ini menurut saya ada baiknya sekalian tautannya yang dari Bapak ini yang sementara soalnya. Tapi di lain pihak, semuanya sudah jadi co-host, ini udah bisa screen share, Pak. Udah ya, mestinya udah kelihatan. Saya kira yes. Oh, yang ini aja. Oh, ini. Ya, entah. Mana sih Pak Jumnya itu ini? Halo. Hampir nggak ada. Ini Pak pilihan mic-nya itu loh Pak. Nah, Ari perlu mic yang kayak pilot, chick mic. Yang ini aja lah, udah tanggung. Nggak ada. ya, yang ini. Nggak ada suaranya. Suaranya ada, Pak. Nggak, tapi saya. Apa, Ini suara ruangan aja gini. Ini ke sana aja. Ke Pak Yusef aja. Nggak ke sini. Bisa kedengeran Pak Yusef, suara saya baik. Suaranya sayup-sayup. Karena nggak pakai mikrofon. Waduh. Aktor lagi. Kalau yang ini bagaimana Pak Yusef? Nah, Tes. kalau itu bagus itu. Suaranya keluar. Karena nggak pakai yang ini amplifier Pak. Diambil yang alat itu Pak Yusef pakai diperbaiki. Tes Pak, kedengaran nggak Pak? Kedengaran kalau mikrofonnya mah bisa dipakai, Kang. Iya, ini udah pakai mikrofon yang punya Pak Yusef. Nah, yang merek Yamaha itu. Ya, ya. Nah, Iya. Kedengaran saya, suara saya? ada kan tuh. Tuh ada. Tes 1 2 3 ada. Ada. Pak Ari Ya, pakai mic yang mana ini? Ya, Yamaha. Oh iya. Nah, kalau perlu saya juga ada ini kalau mau yang menggelayut di pipi, Pak. Saya suka rambut. Baterainya aman ya, bagus ya. Kalau Baterai Pak Ari. bagus. Tadi di nitip aja TVST selalu cek baterai. Saya baru 5 menit udah habis baterainya. Dari petugas repot lagi tadi jadi akhirnya gogorokan. Oke. Kalau perlu mic
kabel juga ada, nanti Ya. saya kirim. Oke, kita mulai saja ya. Baik, selamat sore semua. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Jadi apa? Ini sebetulnya saya hanya ingin memberikan satu guideline arah aja ya. Ini esensinya yang penting-penting apa. Tapi detailnya nanti barangkali bisa dibaca sendiri dari buku yang sudah kita sepakati bersama. Bagian bukunya jelas begitu, buku yang mana. Baik. Nah, jadi menyambung dari pertemuan kita yang lalu, bahwa sebelumnya kita sudah bicara relasional ya, data warehouse design, sekarang logicalnya bagaimana ya, yang sudah lebih mengarah pada kemudahan implementasinya. Nah, baik. Jadi kita sudah berkenalan dengan istilah OLAP ya, OLAP itu online apa ya, analytical ya, processing ya. Nah, ternyata setelah menuju ke arah implementasi, baik konsep sama semuanya OLAP itu, tapi ke arah implementasinya kita bisa split ya, atau ada 3 alternatif implementasi ya. Paling mudah bisa dilihat di gambar ini ya, ada rollup, begitu, molap, dan holap. Nah, apa bedanya ini? Nah, ini masing-masing adalah ini ya. Yang rollup itu relasional OLAP. Kemudian yang molap multidimensional OLAP, yang holap itu hybrid hanya gabungan antara keduanya. Jadi sekali lagi ini sebetulnya mengulang dalam dimensi yang berbeda ya, dari yang sebelumnya. Sebelumnya database, sekarang kita di scope data warehouse. Jadi konseptual model itu useful untuk desain database atau data warehouse, karena konseptual itu sebetulnya hanya memodelkan konsep. Kita tidak fokus ke bagaimana itu diimplementasikan ya. Konseptual di dalam konteks data warehouse, kadang-kadang barangkali kalau lingkungannya sudah familiar dan desainernya sudah pengalamannya tinggi, dikatakan sering diloncat begitu ya, jadi langsung ke next step-nya gitu ya. Nah, tapi kita gunakan tahapan-tahapan ini dengan lengkap ya. Intinya adalah conceptual model ini must be translated into logical model ya, untuk implementasinya. Nah, sekarang lagi jadinya apa? Apakah harus lewat konseptual atau tidak? At the end sebetulnya tujuan kita itu adalah logical model, logical one itu ya. Nah, kemudian jadi pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang konsep-konsep bagaimana mentranslasikan ya, mengubah dari konseptual model menjadi logical model. Yang tadi logicalnya bisa ada 3 pilihan ya. Nah, ini pilihan ini bagusnya yang mana sebetulnya kembali kepada berbagai pertimbangan. Kita mau mau punya platform akhir, implementasinya seperti apa, dari situlah kita bisa mengoptimasi apakah kita arahkan ke rollup, molap, atau holap ini, karena masing-masing ada kelebihan kekurangannya ya, kira-kira seperti itu. Baik. Nah, kita lanjut sekarang ya, logical modeling dulu. Nah, jadi
Yang pertama itu roll-up ya, relasional roll-up ini. Relasional online analytical process. Ini sistem store multidimensional data in relational database. Jadi secara konsep kita itu dipastikan di dalam data warehouse kita bermain dalam sebuah model abstraksi multidimensional. Nah, hanya secara implementasi ya, itu kan ada berbagai kendala, berbagai pertimbangan. Nanti kita lihat apa ya ininya, tapi secara implementasi akhirnya kita bisa menggiring pada implementasi yang relasional, tadi multidimensional, atau yang hybrid implementasinya. Tapi sekali lagi cara pandang kita secara secara konseptual sebetulnya kita digiring pada konsep OLAP yang generik ini. Jadi generiknya adalah seperti gambar yang atas ini ya. Seperti yang sudah bosan lah kita lihat ya. Ada data source dari berbagai sumber, kemudian ini dikumpulkan menjadi data warehouse, catatan kita tidak mengcopy lengkap semuanya ya, tapi melalui proses apa? ETL ya. Di situ bisa ada summarize, bisa ada hanya rata-rata yang disimpan, atau data-data interval waktu tertentu dan sebagainya. Pokoknya itu berdasarkan pertimbangan dari kita ingin analitik apa di sini, ya. Nah, kemudian ada proses konseptual nih OLAP yang harus kita lakukan di sini, yang pemahamannya database multidimensional itu, ya. Nah, baik. Jadi alternatif mengarah pada implementasi pertama itu adalah relasional OLAP ya. Jadi relasional OLAP store multidimensional data in relational database including SQL features and special access method to efficiently implement the OLAP operations. Jadi operasinya operasi OLAP barangkali begitu ya kira-kira. Nah, tapi ininya store multidimensionalnya itu di dalam sebuah relasional database. Jadi kalau kita lihat digambarkan secara sederhana adalah ini klien di sini, kemudian berpikirnya ini multidimensional berhadapan dengan rollup engine ini, tapi implementasi database-nya itu tidak dalam bentuk multidimensional database, tapi dalam bentuk sebetulnya RDBMS. Jadi ada satu titik yang mensiasati lah kira-kira gitu ya, bahwa sistem ini dipandang multidimensional tapi diimplementasikan dengan RDBMS seperti biasa ya, relasional RDBMS. Nah, ini kira-kira pemahaman yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini multidimensional. Jadi kalau multidimensional, dari sini kita sudah langsung berhadapan dengan sistem multidimensional database yang disupport oleh engine MOLAP ya, engine multidimensional. Nah, sementara bisa ada supporting sistem ini dari RDBMS ya. Tapi kita sudah berhadapan dengan sistem yang sudah by design itu multidimensional. Tentunya ini lebih dari satu sisi lebih baik ya, dalam pengertian toh abstraksi yang kita inginkan adalah multidimensional dan kita sediakan platform yang sudah multidimensional begitu ya. Nah, tapi ini dikatakan kalau kita bandingkan antara RDBMS biasa dengan multidimensional, ini sistem multidimensional itu adalah sistem yang sangat biasanya sebagian besar adalah sistem yang kategorinya proprietary, spesifik ya, dan bahkan
Saya nggak tahu juga, nggak familiar dengan dengan platform realnya ya. Mungkin ya hampir sebagian besar lah paling tidak ya bukan sistem-sistem yang gratis gitu, ya. Nah ini jadi satu pertimbangan seperti itu, terutama proprietary-nya itu, ya, proprietary yang yang membuat itu jadi kalau kita gabung nanti dengan sistem yang lain menjadi lebih besar, kita harus pikirkan itu. Atau suatu saat kita mau migrasi dari satu sistem yang sudah terlanjur proprietary jadi tidak atau ada inilah tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan. Juga di ini katakan kelebihannya provide less storage capacity dan roll up, ya. Jadi dari total capacity storage-nya itu lebih efisien. Ya, lebih efisien kenapa? Karena ini sudah natif ya. Natif modelnya multidimensional, implementasinya multidimensional sudah matching aja begitu. Kalau tadi kan seolah-olah akal-akalan kan. Multidimensional di modelingnya, kemudian diimplementasikan di relasional ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu ada titik temu nih, ya, ada gabungannya yaitu HOLAP ya, hybrid HOLAP. System combine the two previous approaches in order to benefit from the storage capacity of rollup and the processing capabilities of MOLAP ya. Jadi MOLAP tadi kelebihannya sudah jelas. Itu sesuai dengan abstraksi yang kita buatnya ya. Tapi MOLAP itu tadi proprietary ya, cenderung proprietary kelemahannya. Kemudian yang RDBMS rollup itu sebaliknya. Nah ini digabungkan sehingga digabungkan dalam pengertian kita bisa split ya bagian-bagian tertentu mana bagian yang lebih tepat diimplementasikan dengan konsep roll-up-nya, mana bagian lain yang lebih tepat diimplementasikan dengan bagian molap-nya. Ya, kira-kira seperti ini gambar konsepnya. Jadi ini RDBMS, ini sistem molap, otomatis roll-up-nya di sini. Nah ini bisa kalau ini bagian mana misalnya itu lebih tepat di sini ya, lebih tepat di RDBMS ya sudah ke sini tuh bisa direct ini ya, direct akses ke sini. Tapi yang molap di sini ya. Ya, itu kira-kira ya pilihan garis besar implementasinya. Ini rangkumannya dari semua. Nah, ini saya ambil dari sumber yang lain ya, di luar buku yang kita pakai ringkasannya ini ya. Jadi roll up itu ini menggunakan data warehouse yang relasional ya. Kemudian di sini juga ada relasionalnya, bahkan mostly relasional tetap yang di sini. Yang molap itu full multidimensional. Ya, kemudian ini tekniknya ya ini SQL sebetulnya, ini non SQL. Ini sebutnya sparse matrix begitu ya. Kemudian ini gabungan keduanya. Ya, respon time ini dikatakan yang minim ini, yang rendah respon time-nya ini dua ini. Molap jelas ya paling pas, paling tepat begitu, paling cepat. Molap juga karena masing-masing dicari ini lebih tepat di mana, ini lebih tepat di mana, ya sehingga minimum juga. Kalau ini maksimum, ya. Keunggulannya dari maksimum itu adalah di satu sisi maksimum, tapi di lain pihak ya platformnya katakanlah sudah available ya, rata-rata available, dan sebagian platform yang free itu yang bisa kita manfaatkan. Ya, baik, kita masuk ke relational data warehouse design ya. Nah, jadi ya
kita akan mencoba menggiring pada sesuatu yang disebut skema. Di sini nanti kita akan melihat ada yang disebut star skema. Simple star itu ada satu titik tengah, lalu ada cabang-cabangnya, sehingga seperti bintang itu bercahaya. Ada snowflake seperti ini, ya mirip star tapi bercabang lagi. Nah, ini konon katanya seperti apa ya, serpihan salju begitu ya. Tapi kalau memang pernah melihat serpihan salju memang mirip-mirip ini sih. Jadi kayak apa ya, kayak ini cabang lagi kayak pohon gitu ya, tapi teratur gitu, ya kayak kristal gitu. Jadi itu memang seperti itu, walaupun tidak fix ya bentuknya gimana. Nah, ini kira-kira seperti itu ya. Jadi one possible relational representation of the multidimensional model is a star schema, where there is one central fact table, tabel fakta di tengah, begitu, and set of dimension table, sekelompok tabel dimensi di sekelilingnya, ya, kurang lebih begitu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada sales table sebagai center atau fact table, di sini istilahnya ya, central fact table. Lalu kemudian ini kemarin kan kalau konsepnya kayak itu kan kubus gitu kan ya, secara konsep ini imajinasi begitu. Sekarang kalau dalam bentuk tabel implementasi ya kita giring ke bentuk seperti ini. Salah satunya ya yang disebut star skema bentuknya. Ini kemudian ini sekelilingnya ini ya yang star seperti itu. Nah, ini kalau dilihat di sini ada atribut-atribut tertentu yang harus sama dengan ini. Jadi ini konektivitas ke setiap cabang starnya itu dari atribut ini. Koneknya melalui itu. Tapi ada kemungkinan di sini masih punya atribut-atribut yang lain. Ya. Kira-kira begitu ininya. Konsep dasarnya seperti itu. Lalu normalisasi ya. Kita sudah berkenalan dengan istilah normalisasi di pertemuan yang lalu ya. Di sini ketika kita bicara tentang star skema ya, maka tidak ada keharusan ya, atau bahkan not normalized, the dimension table not normalized ya, therefore there may contain redundant data, especially in the presence of hierarchy. On the other hand, fact table are usually normalized. Jadi ini sebagai senternya fact table ya, itu harus normalized dalam keadaan ternormalisasi. Yang ininya biasanya tidak ternormalisasi. Ya, katanya begitu ya. Star skema ya, by definition kesepakatan seperti itulah star skema. Jadi kalau ininya tidak normalize ya harus diikuti satu SOP ya, prosedur, rule supaya ini jadi normalize, ternormalisasi. Nah, sekarang kita lihat yang ini ya, snowflake. Jadi itu alternatif pertama kita giring supaya nanti bisa direalisasikan dengan cara relasional OLAP tadi ya, digiringnya ke relasional. Yang berikutnya ini adalah snowflake ya. Nah, jadi alternatif kedua kita giring ke bentuk skema snowflake. Nah, ini sebagai perbandingan tadi kan satu cells di tengah, kemudian surroundingnya yang mewakili dimensi-dimensi itu di sekelilingnya ya. Nah, kemudian tadi bahwa
yang tengah itu normalize, yang surroundingnya itu tidak normalize ya. Nah, kalau di sini snowflake skema ini fact table is the same ya seperti sebelumnya. However, the dimension product and store are now represented by normalized table. Jadi si ininya sekelilingnya itu adalah ini harus normalize juga. Bentar, apakah harus semua atau tidak? Saya agak lupa nih ya. Normalized table are easy to maintain and optimize storage. Oke. Juga performance akan akan terpengaruh di sini. Ya, jadi intinya adalah tabel sekelilingnya mewakili dimensi-dimensi tadi yang belum normalize harus dinormalize sehingga yang ini menjadi ini nih rangkaian tabel yang masing-masing normalize begitu ya, kira-kira seperti itulah ininya yang snowflake ini alternatif kalau kita mau menggiring ke arah snowflake ini. Nah, ini ilustrasi tadi kan yang star skema ya, yang gambar 51 kanan atas, kanan bawah itu yang snowflake ya, snowflake skema. Nah, ini kalau dilihat ini SQL command-nya ini agak berbeda ya. Paling tidak di sini yang snowflake ini perlu proses yang lebih banyak ya, lebih complicated. Di sini dikatakan perlu proses ekstra untuk melakukan join ya. Nah, ini jadi salah satu otomatis ya, begitu komennya lebih complicated cenderung beban komputasi akan lebih besar ya. Kira-kira seperti itulah ininya. Lalu nah, ini ada satu lagi gabungan dari star dan snowflake. Ini disebut starflake. Ya. Nanti habis ini ada Star Trek barangkali. Ya. Jadi starflake schema is a combination of the star and the snowflake schemas, where some dimension are normalized while others are not. Ya. Jadi kalau di sini kan tadi ini normalized, sekelilingnya tidak normalized. Yang snowflake seluruhnya normalized ya. Kalau yang ini boleh di mix ya, dipilih-pilih mana yang menurut kita lebih optimal normalize, mana yang lebih optimal ini nggak usah normalize ya. Karena salah satu pertimbangan tadi ya, kita balik lagi ke sini. Nah, memikirkan, menerawang bagaimana nanti kira-kira kalau proses ini akan lebih banyak nggak lebih kompleks ya komennya ya. Kalau lebih kompleks beban komputasinya yang mana. Dan saya kira mungkin tidak ada eksak pilihan yang paling benar yang mana dalam, artinya selalu benar dalam sebuah kondisi ya. Mungkin situasional ya. Yang mana misalnya ini mendingan dinormalize apa enggak ya, itu tergantung barangkali ini fieldnya berapa banyak ini atau atributnya berapa banyak ya, lalu ini datanya berapa besar size-nya gitu ya, mesin kita ini berapa besar nih kemampuan komputasinya, RAM-nya berapa, storage-nya SSD atau tidak. Saya kira akan terkait kemana-mana ya. Nah, tapi intinya adalah bahwa
kita harus kompromi antara struktur yang kita giring kemana atau model yang kita arahkan kemana dengan nanti eksekusinya ya, eksekusi si sistem ini dalam platform yang mau kita jalankan. Nah, ada satu lagi ini. Finally, a constellation schema has multiple fact tables. Jadi kalau tadi selalu satu ya kita melihatnya ya, senternya itu sekarang bisa lebih dari satu. Dalam hal ini yang abu-abu ini ada dua gitu. Tentunya 3 boleh juga dan seterusnya ya. Jadi konstelasi ini kalau ditanya dari segi bentuknya seperti apa? Ya tidak ada bentuk yang tetap sebetulnya ya. Kalau tadi kan star dengan snowflake punya bentuk dasar ya. Kalau ini enggak. Intinya hanya ini aja. Ininya lebih dari satu. Nah, itulah kita sebut konstelasi skema ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Relational representations. Jadi intinya kita punya multidimensional konseptual skema sebelumnya, lalu kita ingin translasikan katakanlah ke relasional skema, ya. Untuk melakukan translasi ini secara teratur begitu ya, secara pasti begitu. Nah ini ada rule, ada 3 + 3 rule yang bisa kita apply, bisa kita terapkan ya. 1, 2, 3, yang 3 ini beranak 3A, 3B, 3C. Sudah, itu saja kita terapkan, maka kita dapat relasional skemanya itu seperti apa ya. Nah ini ya tadi 1, 2, 3 nanti di ini aja ya, dicoba rule-nya dipahami secara lebih mendalam. Nah, pokoknya ada rule ini kalau diterapkan, nah, simsalabim aja ini. Nah, dari sini menjadi ini, gitu kan. Jadi yang kiri ini adalah konseptual skema. Rule 1, 2, 3, 3-nya termasuk 3A, 3B, 3C. Akhirnya kita dapatkan ini. Ya, jadi tujuan kita tuh mendapatkan yang kanan ini. Ya, caranya dengan rule tadi. Kemudian bentuk-bentuk baku kalau bingung ini boleh nggak ya bentuk ini. Nah, tadi kan skema-skema tadi sudah kita pahami ya. Oke, lalu sudah ngajak pulang ini layarnya. Ya, oke. Satu dimensi yang cukup vital ya, yaitu time dimension. Biasanya kita melakukan analitik apapun, saya nggak tahu ya, apakah ada analitik yang tidak perlu dimensi waktu? Bisa ngasih contoh nggak? Ya. Mungkin kalau dicari-cari akhirnya ketemu juga. Tapi paling tidak kan betapa sulitnya menyebutkannya. Artinya sebagian besar sistem yang ada di dunia ini atau analitik itu biasanya ya sesuai hidup manusia. Kita kan sebetulnya dari bernapas, ya pokoknya hari demi hari, jam demi jam itu kan sebetulnya menapaki waktu kan. Nah itu jadi itu sebetulnya esensinya di sana ya. Kita mau menganalitik itu, analitik apa yang tidak perlu terkait waktu. Betapa sulitnya menemukan contoh itu. Walaupun saya tidak berani menjamin, wah
tidak ada gitu ya. Saya takutnya ada juga gitu ya. Nah, tapi paling tidak sulit gitu ya. Artinya most analitik itu sebetulnya selalu terkait waktu. Ingin melihat transaksi penjualan dari waktu ke waktu. Ingin melihat pertumbuhan populasi rakyat Indonesia dari waktu ke waktu, gitu kan? Nah, itu semua waktu. Ada dimensi waktunya, ya. Waktu bisa untuk informasi tertentu kita merasa cukup, wah itu dilihat tahunan cukup. Nggak perlu melihat penduduk Indonesia. Tanggal sekian, detik sekian, berapa penduduknya, gitu kan? Wah, mungkin tidak ada datanya kalau begitu ya. Semua perkiraan. Orang lahir baru lahir kapan dicatatnya baru sekian lama kemudian juga ya. Nah, jadi oke lah. Intinya adalah saya hanya ingin mengingatkan ya bahwa dimensi waktu menjadi sebuah komponen dimensi yang tidak terhindarkan. Ya. Satu lagi ada sebetulnya spasial, tempat. Ya. Penduduk Indonesia dari tahun ke tahun. Apakah Indonesia? Apakah Jawa Barat? Apakah Bandung? Nah, ini kan tempat, space, ya, spasial. Oke lah, saya kira yang penting paham bahwa ada hal-hal seperti itu. Jadi yang lebih sering itu waktu, tempat, satu lagi baru dimensi apa terserah. Populasi kah, transaksi kah, apapun. Ya. Sekali lagi, walaupun tidak harus itu, ya, tapi mostly seperti itu. Ya, jadi time information is present in almost every data warehouse. Nah, ini pun barangkali hati-hati nih. Tidak every ya, almost every. Berarti kalau dicari-cari ada barangkali. Ya, tapi betapa sulit ternyata menyebut contohnya ya. Saking seringnya kita memerlukan di dalam analytical apapun ya. Nah, jadi artinya apa? Ketika kita merancang sebuah data warehouse, maka kita harus berpikir waktu adalah satu komponen yang kemungkinan besar tidak terhindarkan. Nah, lalu kita harus, ini berkaitan dengan yang berikutnya itu adalah, nah, harus peduli dengan granularity, tingkat kekasaran kehalusannya. Apakah waktu itu cukup tahunan, 4 bulanan, ya, 3 bulanan, mingguan, ya, harian, jam, menit dan sebagainya. Itu kontekstual, tergantung kita sedang bicara data apa. Tadi barangkali data kependudukan, jumlah penduduk yang meninggal, yang lahir, barangkali menurut saya paling seini-ininya bulanan cukup ya. Kalau mingguan apa sih sampai mingguan gitu, kelahiran yang meninggal minggu ini berapa, mungkin terlalu ini juga. Tapi ekstrim lain adalah saya ingin menganalisa pergerakan saham. Tahunan itu nothing, nggak punya informasi apa-apa, terlalu besar. Bulanan terlalu besar juga. Mingguan pun bahkan terlalu besar. Ya, paling tidak harian. Bahkan bisa jam atau menit bahkan. Ya, untuk saham tertentu yang pergerakannya sangat dinamik bisa seperti itu. Ya, ini contoh bahwa kita harus care. Satu, dimensi waktu penting, terus granularity-nya. Granularity pada dasarnya tentunya lebih granularity waktu lebih kecil, deltanya lebih baik ya. Lebih baik artinya cenderung lebih detail. Tapi terlalu detail ya, bisa useless. Nah, yang perlu kita perhatikan, kita akan bicara tentang konsekuensi data yang disimpan. Bayangkan kalau sesuatu data, tahunan juga cukup lah. Lalu kita dengan gayanya, wah, hard disk kita kan banyak. Kita simpan per detik saja. Jadi siapa yang perlu data
detik ini siapa yang lahir gitu kan. Nah, tanggal sekian, detik kesekian. Ya, nah, kecuali memang mau ada perlombaan ya. Siapa yang lahir 17 Agustus jam 17 menit ke 17 detik ke 17 gitu kan. Nah, tapi artinya ini akan berkonsekuensi pada data, volume data yang disimpan. Jadi kesimpulannya itu adalah satu, is important ya, satu dimensi yang hampir selalu diperlukan tadi almost ya. Nah, kedua adalah kita harus setting granularity terbaik. Jadi seringkali granularity itu sudah sinyal ya, sudah kita pilih ya sudah tetapkan 1 tahun saja. Biasanya ada beberapa ya, misalnya kita penjualan, mungkin kita perlu penjualan per tahun, mungkin juga kita perlu penjualan per bulan, mungkin kita perlu penjualan per minggu. Kalau harian misalnya enggak terlalu detail kalau harian ya. Nah itu jadi artinya ada minggu, bulan, tahun gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Pilihannya apa silakan nanti di ini ya. Ini hanya mengingatkan bahwa itu adalah sesuatu yang penting. Lalu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada kemungkinan di dalam menentukan dimensi apapun sebetulnya, hanya kebetulan di sini waktu contohnya ya. Nah, dalam waktu misalnya ada versi ya, versi misalnya ini versi kalender normal, ya, satu lagi versi kalender fiskal. Nah itu kita harus pahami apakah ada situasi yang menuntut seperti itu atau tidak. Ya, bisa jadi nanti kalau ini bicara ekspor impor kurma, ini waktunya bukan masalah fiskal atau tidak, kalender hijriah dan kalender jadi nanti kalau pakai kalender bukan hijriah bingung menentukan ini bulan keberapa nih kurma harus ekspornya lebih tinggi gitu. Analisisnya jadi kita pusing. Tapi kalau kalender hijriah jadi mudah gitu kan. Ini dekat musim haji nih, pasti permintaan kurma naik gitu kan. Panennya kapan gitu kan. Nah gitu ya, oke lah. Yang penting intinya adalah ada peluang bahwa ini cara pandangnya agak berbeda begitu ya. Ada opsi atau alternatif cara pandang gitu. Baik, berikutnya ini. Nah, ini sebetulnya mengulang yang kemarin, hanya diterapkan dalam konteks yang ini ya, dalam situasi yang ini. Jadi saya nggak bahas semuanya, juga tidak sempat sayanya ya buatkan slide semua. Jadi saya hanya buat guideline aja ya. Hierarki ada yang balance, ada yang tidak ya. Beranak sama anaknya ada yang tidak, kira-kira begitu. Nah ini contoh di dalam konseptualnya, ini di dalam relasionalnya. Konseptualnya seperti ini, di relasionalnya sama seperti ini ya. Nah, kemudian case yang lain yang ini yang menggunakan flat table ya, di sini dikatakan. Contohnya dari date ini menjadi date yang ini. Kalau yang tadi menjadi 2 seperti ini ya. Lalu berikutnya, nah ini ada contoh. Sebelumnya barangkali kita hanya membahas tentang unbalance tuh berbagai alternatif yang terjadi ya. Kalau sekarang kalau kita sudah melihat ke implementasinya, sebetulnya yang dibahas itu kita sudah tahu kan ya, ini ada yang unbalance ya dari pertemuan sebelumnya. Tapi apa impact-nya ini terhadap implementasi? Nah, kalau implementasi nanti ini kan harus menuju pada sebuah kedalaman. Kalau kita pakai konsep object oriented,
apa ya? Ada di dalam bukan objek oriented. Di dalam biasanya kalau belajar struktur data, programming itu linked list, ya. Nah, kan struktur data itu ada yang fix, ya, berupa ya mirip tabel ya, structure tabel. Ada yang linked list. Kalau linked list kan ini beranak sini tuh sampai ada tanda bahwa itu sudah sampai ujung gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita bicara relasional jadi tabel itu. Nah, ini nanti bagaimana kalau dibayangkan di tabel? Yang ini jadi kosong, ini nggak ada isinya kan? Nah, ini akan jadi problem di implementasi. Artinya kan kalau ini dibayangkan ini di loop sampai sekian kali, ya, yang ini kan beda nih bilangan ininya ya, endingnya beda, kadang kedalamannya berbeda ya. Nah, ini dikatakan salah satu alternatifnya kita bisa buat begini, semacam sebuah tanda bahwa ini apa ya, ini tuh istilahnya placeholders. Jadi ya kira-kira tanda ujung gitu ya, sehingga ini tahu walaupun ini beda-beda hierarki ini ya, tapi ini jadi tahu oh ini sudah sampai ujung, ini sudah sampai ujung ya. Si prosesnya kurang lebih gitu. Jadi sekali lagi ini konsep-konsep yang sama sudah kita bahas. Lalu di sini implementasi ya. Nah, ini sama nih. Saya tidak sempat buatkan slide-nya. Jadi baca aja nanti dari bukunya. Ya. Ya, nanti yang sibuk saya sendiri, saya bagi-bagi sibuknya ya. Tapi kalau kalau saya nanti bisa meneruskan ini, saya update ini ya, slide-nya. Seperti minggu lalu kan, saya update jadi lengkap kan. Nah, tapi jangan berharap saya selalu punya waktu ya. Ya mendoakan boleh. Ya ini jadi intinya saya sudah kasih pointernya ya. Kita harus tahu yang generalize, konsepnya bagaimana, lalu ada tantangan. Tantangan masalah apa yang mengarah kepada implementasi dan solusinya nanti bagaimana. Ya, ini generalize juga. Lalu ini alternatif hierarchy, parallel hierarchy, kemudian ada non-strict hierarchy. Ya, nah itu sampai situ berarti sudah lengkap. Nah, ini aspek yang lain nih. Ini juga belum nih, ya. Nah, jadi aspek-aspek yang sifatnya advance, ya. Ini lagi masalah granularities. Tapi kalau tadi granularitiesnya dalam konteks waktu saja, nah sebetulnya granularities kan bisa apapun ya, bisa dimensi apapun, tidak itu. Nah ini harus kita pikirkan granularity terbaik bagaimana. Granularity konsepnya sudah ada di pertemuan yang lalunya, ya. Tinggal di sini mengarah pada tantangan-tantangan implementasi. Nah, ini juga sama di yang sebelumnya. Nah, link between fact sama juga. Gambarnya sudah saya kopikan. Nah, satu aspek lagi adalah ini, aspek perubahan. Ya, jadi intinya gini, apakah mulai merancang, mengeksekusikan, menggunakan manfaat dari data warehouse ini sesuatu yang sifatnya fix, artinya satu cycle dirancang di awal, itu sudah sisa tinggal dipakai rutin gitu. Sumber datanya yang update terus, tapi katakanlah analitiknya rutin gitu. Nah, kan ini in fact begitu ya, pada kenyataannya itu biasanya selalu ada tuntutan perubahan. Dan jangan lupa perubahan itu hanya konten atau datanya saja, tapi structure tetap. Ya, kita berharap begitu tentunya, sehingga kerjaan kita nggak banyak gitu ya sebagai data warehouse engineers begitu. Nah, kenyataannya itu
structures juga kadang-kadang berubah. Nah, kira-kira halaman ini mengingatkan itu, ya, bahwa ada dua hal yang mungkin berubah. Kalau konten itu pasti dengan berjalannya waktu ada data-data baru yang tadinya belum ada, ya. Nah, tapi paling menguntungkannya kontennya saja yang berubah, structure sama, analitik sama. Sehingga ya sudah, itu hanya update data aja, meyakinkan update data, mungkin ETL-nya diyakinkan misalnya tidak ada data kosong yang lolos apa, sehingga tidak tiba-tiba muncul error begitu ya. Itu kan ada situasi-situasi yang sebelumnya tidak terduga begitu. Ya, mungkin ya kalau dipikir-pikir COVID itu salah satu sumber masalah data warehouse yang selama ini, katakanlah ada sebuah perusahaan ya sudah lama mengoperasikan data warehouse, lalu merasa wah ini dinamika bisnisnya tidak tinggi gitu ya, sehingga structure dari konten analitik itu kurang lebih sama, yang beda itu datanya saja ya, datanya. Nah, begitu COVID, datanya itu banyak anomalinya, sehingga yang tadinya wah ini nggak mungkin data kayak gini, impossible gitu kan, begitu COVID jadi possible. Ya, nggak mungkin ini ada penurunan segini. Nah, itu begitu COVID itu jadi kejadian gitu. Nah, itu saya kira pembelajaran dari situ, jadi mungkin saja ada yang gitu, yang dikatakan lebih ini tuh yang berkaitan dengan structures. Itu lebih penanganannya harus lebih hati-hati. Karena kita seolah-olah mengkonstruksi ulang si model-model ini yang kita bicarakan. Contohnya apa ya? Saya kira salah satunya itu adalah transformasi digital. Ya, yang tadi agak atau ginilah, kita bicara katakanlah industri tourism, wisata, pariwisata. Ya, yang barangkali 20 tahun yang lalu dan sebelumnya itu kalau orang perlu informasi tentang wisata itu kita pergi secara fisik ke travel agent kan, kantor travel agent. Lalu ditanya, kalau mau ke Bangkok tuh berapa ya tiket pesawatnya? Oh segini, ada yang murah nggak? Wah pokoknya gitu. Sampai akhirnya kita malu nanya terlalu banyak gitu kan. Ya sudahlah yang itu aja, padahal ada yang lebih murah lagi. Ya, nah, itu kira-kira begitu. Sekarang kan berubah total. Ya, jadi kalau kita representasikan itu dalam sebuah sistem analitik, mungkin data apa yang harus diambil, data apa ya, berarti structure kan, bukan konten dari data itu, structure-nya. Wah ini data ini udah nggak perlu lagi, ini udah nggak perlu lagi, yang perlu malah ini dan seterusnya. Nah, kalau yang dulu yang namanya menginap tuh hanya hotel, hanya kelasnya beda, bintang 7 sampai hotel Melati gitu kan ya. Kalau sekarang ada Airbnb, nah itu di mana tempatnya di sini? Oh nggak ada ya dalam analitik kita. Nah berarti kita harus munculkan structures baru, karena cara pandang bisnis, informasi bisnis itu berubah ya, kira-kira seperti itu ya. Ya ini dikatakan change at the instant level, di level praktis implementasi begitu ya. Ada pertama itu correction must be made to the dimension table due to an error. Jadi triggernya itu karena ada error. Ya error bisa memang error seperti manusia salah entry begitu, atau ada perubahan yang membuat jadi tidak relevan lagi ya. Nah, yang kedua contextual condition analysis, scenario change. Jadi analisisnya yang berubah. Saya nggak perlu lagi ini, tapi saya perlu melihat ini. Nah, ya, atau yang sebelumnya tadi kita diskusikan di awal,
granularity waktu. Wah, ini nggak perlu terlalu cepat. Kalau sekarang karena bisnis itu cepat, ya. Atau misalnya, wah, yang namanya transaksi itu, bank itu hanya jam kerja, jam sekian sampai jam sekian. Kalau sekarang kan 24 jam kan, nah, tidak ada batas waktu. Ya, jadi saya kira itu ya. Sisanya kalau ditelusuri di buku ini adalah ini terakhirnya. Jadi query-query ini yang menggunakan SQL ya. Jadi di split ke dalam komen-komen SQL menggunakan konsep yang tadi. Nah, kemarin saya ini tapi belum sempat nyoba satu. Ya, ternyata saya search kata kunci Northwind yang jadi contoh itu kita ya. Apa database yang dijadikan contoh-contoh di sini. Itu Northwind itu bisa di download si ininya. Ya. Jadi kita sudah ada isinya, ada datanya, jadi kita bisa exercise begitu. Ya. Jadi nyambung tugas yang kemarin begitu ya. Coba ini, salah satunya klik di sini, tapi saya sudah klik ada download, intinya nyambung ke Microsoft yang lama kok, Microsoft apa tuh? Server database server lah yang lama kira-kira gitu. Ya, coba aja dilihat ya. Tapi saya belum sampai benar-benar nyoba gitu. Nah, lakukan latihan sesuai materi 5 itu ya. Di sini ada ini kan. Nah, kalau bisa sih dicoba supaya oh ini kalau diubah ini jadi gimana, diubah ini jadi gimana, jadi lebih paham. Lalu coba kaitkan dengan yang sebelumnya itu, yang pernah saya kasih tugas minggu lalu kan, ya. Coba lakukan juga yang ini tuh kayak ini. Tentunya database-nya bukan Northwind kalau yang ini. Ya. Jangan betul. Yang 1, 2 itu sebetulnya saya meminta melakukan exercise apa yang ada di sini ya, dengan database Northwind. Northwind-nya saya sudah search, ternyata itu ada situs yang bisa download ini. Salah satunya coba ini. Ya, ini menjelaskan, ini videonya sih. Yang ini ya, coba itu ya, sehingga pemahaman tentang ada di bagian 5 ini bisa lebih baik ya. Nah, kemudian yang kedua, tugas yang lalu itu kan saya minta yang menganalisis sistem akademik itu. Ya kira-kira berarti di sini sudah punya platform yang sama, tapi data Northwind-nya tentunya tidak dipakai. Ya, silakan lakukan exercise dari tugas lalu di sini juga. Nanti kalau sudah, oh ternyata bisa, ya sudah, berarti kita punya satu platform bersama untuk exercise. Ya, kalau begitu terbuka kemungkinan juga nanti ujian saya minta apa untuk melakukan analitik gitu. Kalau semua sudah nyoba begitu ya. Sekarang saya masih mikir-mikir ujiannya gimana. Ya. Nah, lalu ya sudah minggu depan aja tugasnya kita lihat. Ya, karena minggu depan itu di rencana kuliahnya saya split jadi 2 ini. Satu materi di buku saya split jadi dua minggu ya, supaya nanti minggu depan tuh tentang analitik ya. Kita akan bahas berbagai analitik di minggu depan, sehingga itu menjadi bagian dari ini, dari apa tugas maaf dari UTS. UTS kan minggu depannya 6, 7 kan ya, minggu 6, minggu 7, minggu 8 UTS kan. Nah, kira-kira gitu. Baik, saya kira itu saja hari ini ya. Yes. Ya. 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 Di apa namanya, ketiga itu Pak,
Aha. Nanti kita bikin skemanya atau topiknya. Ya, ya. Kalau sebenarnya gini sih, kalau kemarin belum coba sampai implementasi, ya, itu bisa menggunakan ini, kosongkan database-nya, isi yang ini. Platformnya ini. Tapi kalau kemarin yang tugas pertama itu sudah punya platform sendiri, sebetulnya yang ketiga ini yang kemarin kan yang dianalisis itu untuk ya benar sekali. Ya, tentunya nggak bisa di merge itu, harus yang Norpin selesai dulu, baru yang ini. Tapi kalau yang kemarin sudah nyoba sampai exercise itu ya saya kira enggak. Kalau yang kemarin belum sampai hands on begitu, ya apa? Jadi bisa memanfaatkan platform yang sama dengan ya tenang aja lah. Wah, tugasnya di mana jadi nggak lulus, jadi nilainya C gara-gara tugas. Selama saya melihat sudah sungguh-sungguh mengerjakannya, saya akan